program Sarangheo. Hah? Apa sih itu Sarangheo? Jadi Sarangheo merupakan kependekan dari Sharing Guru Hebat, Kreatif, dan Motivatif. Jadi program ini akan diadakan setiap sebulan sekali dan akan tayang di YouTube SMA Negeri 1 Kuta Utara dengan mengundang kakak-kakak alumni yang keren-keren dan hebat-hebat banget nih. Jadi bagaimana sih kelanjutan dan video berikutnya? Simak video selanjutnya. Oke, kita kedatangan tamu nih yang super duper keren banget ya Niti ya. Spesial juga ya tentunya. Sebelumnya perkenalkan aku Sophia Dan aku Niti. Oke, ya lanjut lagi sebenarnya kita harus kenalin kakak-kakaknya juga ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari kakaknya. Oke, Om Swastiastu, perkenalkan saya Ida Ayu Ketuteda Astuti, saya akrab disapa Tuge Weda. Oke, Kak Tuge. Kakaknya? Halo semuanya, kenalin aku Ida Bagus Putu Suryati Sawardana, aku biasa dipanggil Kak Surya. Ya, Kak Surya. Oke, kebetulan nih kalau boleh nanya ya, kakak-kakak ini angkatan berapa ya? Kita angkatan 33. 33. Lulusnya tahun? 2021. 2021. Wah. Berarti beberapa tahun lalu ya. Lumayan lama ya, kita belum ada di sini. Iya. Selain itu kita juga mau tanya-tanya nih tentang apa ya, perasaan kakak pas pertama kali datang ke Sakura. Gimana ya kak? Perasaannya setelah masuk Sakura itu gimana? Dari Kak Tuge dulu deh. Oke, Iya. kalau dari saya sih terharu ya, kayak nostalgia. Wah, perjalanan panjang saya dimulai dari Sakura, kayak ditempa, keinget juga jasa dari Bapak Ibu Guru. Iya. Terus teman-teman yang mungkin sekarang udah ada yang pada di luar, ada yang udah sukses Iya, banget. Itu kayak, Iya. wah kayak ini kalau saya tanpa Sakura itu tentu bukan apa-apa. Wih, keren Keren banget. ya. Kakaknya. Kalau dari Kak Suryanya? Kalau dari aku, ya bener sih, ketika kita balik ke Sakura, ini kayak kangen aja gitu loh. Dulu kita kayak ke Sakura kan bawa tas, sekarang kita nggak bawa apa, kayak sekarang tiba-tiba diundang jadi narasumber ya, padahal kita sendiri kayak masih Iya. perlu banyak belajar gitu loh. Iya. Dan menurut aku sendiri ketika kita masuk ke lorong-lorongnya tuh kayak ada banyak kenangan gitu loh di dalam, kayak dulu ada apa sih, pengumuman Trisandya, terus ada bel Sakura, terus Iya. kayak ke kantin Odah juga gitu loh. TV Odahnya kan selalu bikin Iya. kita nostalgia banget sih itu, apalagi sama guru-gurunya juga gitu. Bener sih kata Kak Tuge tadi, kayak tanpa Sakura kita siapa sih sebenarnya gitu loh. Iya bener, kayak ini tuh kesempatan yang nggak bisa diulang bener lagi. Kayak kita, oh kita udah melewatkan masa itu, kalau boleh ngulang kayak kita ingin banget Iya, yang bener sebaik-baiknya pada masa itu gitu. Kayak kita datang hahaha ke sekolah kayak bawa Iya. tas, terus kejar-kejaran ngejar waktu sebelum gerbang ditutup gitu. Iya, bener Iya. banget. Biar nggak keburu nambah gitu ya di buku saku gitu kan. Kalau dulu itu saya tukang tutup gerbangnya Iya, sih ya. betul. Ini nih kakaknya teman-teman semua yang pernah jadi OSIS. Wih, keren banget ya. Oke, selain itu Kak Tuge juga pernah jadi jigek bagus ya. Bener banget. Jigek Sakura berbakat. Iya, betul. Terus selain itu juga Kak Surya salah satu apa ya, pembangkit literasi di Iya, bener Sakura. banget. Ya. Oh ya, kalau buat teman-teman yang nggak tahu nih, Kak Surya kenalin dulu yang apa yang membuat duta literasi gitu. Iya. Bener banget, ya. Keren banget. Untuk kalau boleh tahu prestasi kakak-kakaknya apa saja ya yang pernah di Sakura dan juga di luar? Iya. Waduh, kalau ditanya prestasi sebenarnya nggak ada apa ya, Ya, karena kita tipikal orang yang mau belajar gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, Kayak bener banget. menurut aku sendiri kayak sebenarnya masih banyak orang yang punya prestasi yang jauh lebih banyak dan lebih tinggi, tapi karena kita ditanya prestasinya mungkin lebih ke, kemarin aku fokus di bidang penelitian, sempat ikut beberapa lomba dan menjuarai beberapa apa ya, lomba karya tulis yang dibina langsung sama guru-guru di Sakura. Iya. Dan juga kemarin sempat terpilih juga sebagai duta anak di Kota Denpasar Wih, tahun 2019 kemarin gitu sih. Wih, keren banget. Tapi Kak Tugenya jauh lebih keren teman-teman sebenarnya. Kayaknya nggak ada apa-apanya juga kalau dibanding dengan yang lainnya Iya, ya. persisnya. Soalnya semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak juga nggak taunya. Bener. Iya, bener banget. Tapi soal prestasi, jadi kita sebenarnya agak malu ya Iya, ceritanya, agak malu karena ya. masih Apa-apa, banyak iya. banget yang punya prestasi yang lebih. Dan jauh lebih Jadi capable juga. iya, kalau dulu saya lebih ke seni dan sastra. Saya suka membidangi lomba puisi, nyastra Bali, kayak Dharma Wacana, nyarap lontar. Terus di bidang porjar, kalau dulu ada porjar, itu saya di bidang gateball.
Terus pernah ikut pageant juga kayak Kak Surya. Itu saya ikut Ning Ayu, Jegek Bagus Sakura kayak gitu. Dan BTW ini Kak Tuge tuh orang yang sering banget maju setiap hari Senin untuk penyerahan juara-juara gitu. Keren banget berarti ya. Keren banget kan setiap hari Senin dipanggil atas nama Kak Tuge. Tapi majunya itu gabut-gabut berhadiah sih. Harus belajar gitu. Iya, kita semua juga masih belajar ya teman-teman. Iya. Oke, selain itu kita juga mau nanyain apa ya, pesan-pesan dari kakak buat teman-teman yang lagi nonton nih, apa aja gitu. Pesan-pesannya ya? Kesan dan pesan. Selama di Sakura. Iya, boleh. Sama di Sakura dan juga untuk teman-teman semuanya. Iya. Dari Kak Tuge dulu deh. Boleh. Dari kesannya dulu ya. Kesannya pasti sudah sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung saya, support saya sejauh ini. Dan tentu tanpa dukungan dari guru-guru, fasilitator, rekan-rekan OSIS, rekan-rekan Jegek Bagus, tentu saat ini saya nggak bisa jadi apa-apa. Karena jujur aja mental saya saat ini itu banyak banget dibentuk dari Sakura. Bagaimana Sakura bisa memberi saya sebuah kepercayaan untuk bergabung ke dalam organisasinya, untuk mengikuti lomba-lomba, itu menjadikan saya percaya diri seperti sekarang ini. Jadi kalau dari pesannya sendiri, mungkin untuk adik-adik yang nonton, adik-adik Sakura saat ini, atau mungkin khalayak umum, itu ambil setiap kesempatan yang ada, karena masa-masa sekarang itu nggak mungkin bisa diulang kembali. Jadi kalau dari saya itu aja. Oke, lanjut lagi ke Kak Surya. Kalau dari aku kesannya sangat beruntung dan bersyukur banget bisa ditempa dan diajak belajar dan berproses di Sakura ini, terutama bareng guru-gurunya juga dan teman-teman pengurus OSIS yang aku sangat banggakan. Saudara-saudaraku, salah satunya Tuge juga, yang pernah membersamai kita selama 2 tahun lamanya, dari tahun 2018 sampai 2021. Dimana yang buat aku banyak belajar dan membentuk diri aku sampai sekarang. Dan juga benar kata Kak Tuge tadi, manfaatin setiap peluang yang ada karena nggak akan lagi ada kesempatan itu gitu loh. Dan mau ingetin juga ke teman-teman semuanya, bahwa Sakura itu selalu memberikan ruang kepada kita untuk tumbuh dan belajar, cuman balik lagi ke kitanya, apakah kita mau mengambil setiap kesempatan itu, gitu sih. Keren banget. Jadi pesannya kita itu harus apa ya? Mengambil setiap kesempatan yang ada, yang jangan disia-siakan ya. Bener, apalagi kita cuma ada 3 tahun di SMA. Bener banget. Dan waktu itu cepat berlalu ya. Bener banget. Memang mesti balik lagi, kayak fondasinya itu tetap diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak mau, kata Kak Surya kayak tadi, mungkin nggak bakal bisa ya. Itu tetap dari diri sendiri ya. Iya, bener banget. Berarti kita harus siap dari diri sendiri juga ya, teman-teman dan teman-teman yang sedang menonton, biar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kita punya gitu ya, Kak. Iya. Oke. Selain itu denger-denger nih kalau kakaknya juga masuk universitas Kak Surya ya sendiri yang di luar Bali. Mungkin kakak bisa ngasih tips buat gitu loh. Buat belajar gimana gitu. gitu. Kita juga bersama. Kalau tips belajar sebenarnya balik lagi ke tipikal orangnya ya, kayak belajar pakai metode apa. Karena yang balik aku bilang tadi, kayak sebenarnya itu untuk masuk perguruan tinggi itu banyak banget peluangnya, karena setiap universitas itu punya masing-masing jalurnya gitu loh. Ada jalur, dan apa ya, dulu tuh kita diajarin sama guru-guru kayak jangan hanya berpatok sama jalur undangan gitu loh. Karena kan kebetulan ya undangan ya nggak sebanyak itu kan, dan juga Sakura juga pada saat itu memang belum dikenal sama banyak universitas di luar, tapi masih banyak jalur yang bisa dimanfaatin. Kayak kemarin juga salah satu anak Sakura kan lolos juga di jalur berprestasi di Undip, itu salah satu alumni OSIS juga di si Gohan itu kan lolos di jalur berprestasi Undip ya kalau nggak salah. Nah di sana itu sebenarnya ada banyak peluang yang bisa teman-teman manfaatin untuk bisa lolos ke universitas itu gitu sih. Dan intinya kalau dari cara belajar, manfaatin semua media dalam hal, kan sekarang digital, literasi digital itu kan ada ya. Dan banyak buku-buku yang bisa teman-teman akses di internet gitu loh. Dan ketika di perpus itu nggak ada, ya teman-teman bisa cari literatur itu di media sosial. Apalagi kan sekarang juga ada TikTok ya. TikTok itu sangat bermanfaat juga kan, kayak ada informasi A, jadi kita tahu nih kayak, oh ternyata ada masalah ya di sini gitu. Menurut aku gitu sih, gitu cara belajar. Jadi manfaatin semua yang ada. Iya, berarti dari Kak Surya itu manfaatkan semua media yang ada ya. Bener banget. Mau itu dari buku atau dari internet. Kan kita sekarang juga udah ada wifi dan kuota yang banyak kita juga bisa akses semua materi yang kita ingin gitu. Kalau dari Sophia? Kalau dari aku sendiri ya,
Semisalnya kita punya peluang, apalagi kalau misalnya gabut itu mungkin kita bisa scroll situ, nambah informasi Iya. dari sana juga. Nggak cuma untuk game atau main, Iya. ada sumber informasi juga. Bener banget. Kalau dari Kak Tugeknya? Kalau sekarang saya sedang menempuh pendidikan di di Undiknas University. ya. Saya ambil S1 manajemen. Kalau tips and trick sendiri dari belajarnya ya, itu lebih ke dari pengalaman sih. Karena kan pengalaman itu yang pasti akan menempa kita terus. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita belajar dari pengalaman orang lain untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Seperti kata Kak Surya tadi benar juga, banyak sekali ada literatur untuk sekarang itu nggak melulu harus pergi ke perpus karena akses sekarang sudah sangat mudah. Jadi kalau dari saya sih itu ya gitu. Manfaatin semua yang ada sih. Manfaatin semua yang ada. Oke. Mungkin apa ya, cerita-cerita kakak bisa jadi contoh buat kita ke depannya ya. Bener banget, buat inspirasi juga buat kita. Mas Ya. Ukara. Belajar dari kakak-kakak yang sudah pernah melalui. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Nah, selanjutnya itu tanggapan kakak nih sama perkembangan Sakura. Gimana kak? Kayak kan masuk Sakura itu pasti beda ya, kayak sama yang dulu. Jadi Iya. gimana dari kakak-kakaknya? Dari aku dulu ya. Iya, Kalau dari silakan. aku sendiri sangat bangga banget sih ngelihat Sakura yang sekarang tumbuh jauh lebih hebatnya, apalagi Iya. prestasinya. Kalau aku kan sering mantau juga kan si Sakura ini, kayak banyak banget kan prestasi-prestasi yang ditorehkan sama anak-anaknya. Iya. Dan menurut aku sendiri guru-guru sudah mulai sadar untuk memfasilitasi potensi si anak-anak ini gitu loh. Iya. Dan aku juga sangat berterima kasih kembali juga sama guru-gurunya, kayak wah ini dimanfaatin banget nih potensi anak-anaknya gitu sebenarnya Iya, aku. memberikan peluang juga Iya, ya. Iya. benar. Teman semuanya. Iya. Mungkin dari Kak Tuge ya. Kalau dari saya pribadi itu kayak masuk setiap sudut Sakura sekarang, wow, Iya. kayak wah sudah sejauh ini ya Sakura. Padahal kita baru tamat 2 tahun lalu 3 ya. tahun lalu kan? 3 tahun Ah. lalu, iya itu kayak wah perkembangan Sakura ini jauh banget berkembang pesat. Dan seperti yang Kak Surya katakan tadi, guru-guru tenaga pendidik Iya. di sini juga tidak hanya sekadar untuk memfasilitasi, tapi juga mampu untuk mengapresiasi Iya. apa Mementoring yang juga, kan? Iya, benar. betul, mementoring, mengapresiasi, Membina itu, juga iya teman-teman benar, di sini iya mau itu lomba. kayak wah ini luar biasa banget. Jadi potensi setiap siswa itu didukung, diapresiasi, itu yang bikin batu loncatan dan sebuah tonggak tentunya yang ada di Sakura yang mungkin bisa membedakan Sakura dengan sekolah lainnya. Jadi itu ciri khasnya Sakura, mentoring, fasilitas dan juga apresiasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita compare sama sekolah lain ya, menurut aku Sakura tetap kualitasnya jauh sih sekarang. Iya, bener banget. Jauh lebih ya. bagus. Ya sekarang juga setahu aku Sakura juga masuk top berapa ya? Top berapa sekolah terbaik gitu di Bali. Termasuk. Bener banget. Oke, nah satu kata nih untuk Sakura kak dari kakak-kakaknya. Kita barengan aja Iya. ngomongnya kayak kita dalam Ya, satu Apa ya? pikiran. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kita udah sampein tadi nih di depan adik-adik MPLS. Apa itu kayaknya? 1, 2, 3. Rumah. Oh iya betul. Rumah juga iya. Sakura adalah rumah guys. Iya, jadi kita pasti bakal pulang ke Ya. sini karena kita berasal dari sini Iya. gitu. Iya, Kita bener dibentuk di banget. sini. Iya, dididik, berarti dibentuk, dididik, ditempa. iya. Sakura itu ya anggapannya seperti rumah kedua ya, Iya. karena kita menempuh pendidikan di sini, kita di mentoring juga, diberikan kesempatan untuk mengambil peluang-peluang yang ada gitu ya. Kak. Terus juga banyak kenangannya pasti. Iya, bener banget. Iya betul. kayak nostalgic gitu Iya. ya. Setiap lorongnya tuh kayak keinget gitu ya. Kayak aku pernah ngapain dari sini ya. Ini kayak pergi pagi, pulangnya mungkin pagi Iya. juga ya. Full day di sekolah. Iya. Karena semenyenangkan itu loh sekolah di Sakura. Iya, bener banget Kak. Mungkin apa yang kita dapetin di Sakura tuh sama sekali kita nggak bisa gantiin Iya. sampai kapanpun gitu. Iya. Bener sih. Apalagi kalau kadang-kadang kalau di OSIS kan itu ada jadwal piket ya. Yang mimpin Trisandia di ruang guru itu kadang bikin kami iya. juga sih kayak Iya. ngasih announce dan mimpin sebaya. Iya. Kayak Dengar setiap pengumuman gitu bener. juga Iya. ya Kak. Iya. setiap dari kita dulu punya ciri khas sendiri Iya. setiap mimpin. Itu ngangenin Gitu. banget sih. Nah teman-teman, keren banget nih dari cerita Kak Tuge dan Kak Surya udah memberikan inspirasi juga untuk kita dan selalu gimana ya, mengambil setiap peluang yang ada dan jangan menyia-nyiakannya dan mempersiapkan diri juga, karena sebelum kita bisa keluar itu kita juga harus menyiapkan diri, karena
gimana ya? Waktu kita cuma sedikit di sekolah juga, ini. ya. Dan kita juga berterima kasih kepada guru-guru dan pengajar di Sakura karena sudah memfasilitasi setiap anak-anak yang mau mengambil peluang yang ada. Iya, benar sekali. Ya, jadi kita juga berterima kasih juga untuk Kak Tuga dan Iya. Kak Surya sudah meluangkan waktu untuk dan datang. berbincang-bincang juga bersama kita. Nah, sampailah kita kepada penghujung acara. Semoga video ini, video pertama dari Sarangheo, dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Semoga tips-tips serta motivasi yang diberikan oleh kakak-kakak alumni yang keren-keren banget dari SMA Negeri 1 Kuta Utara dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oleh karena itu, saya, Sofia, selaku moderator, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sarangheo berikutnya. Bye!